Selanjutnya ada sebagian pertanyaan yang saya akan pilih. Yang mudah akan saya jawab, yang susah ditanyakan ke Ustaz yang lain. Ustaz, bagaimana dengan kami yang kuliah? Kami mempelajari ilmu filsafat. Sebagian apa ini? Yang antum sebut-sebut tadi. Dan bagaimana dengan teman-teman kami yang tidak ngaji, yang akan menjadi generasi filsafat? Ana bilang, pelajari ilmu filsafat adalah suatu ilmu yang sangat berbahaya. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, hukmi li ahli kalam an yujradu bin ni'al. Hukumanku bagi orang yang pelajari ilmu kalam, maka harus dipukul dengan apa? Sendal. Dipukul orang seperti itu. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang belajar ilmu kalam tazandak, dia akan jadi zindiq. Lihatlah bagaimana orang liberal sekarang. Belajar ilmu kalam, akhirnya dia ragu. Dia mempelajari tentang ketuhanan dengan ilmunya orang ahli filsafat yang tidak beragama. Dengan cara-cara metode berpikir yang dia mengkiaskan dengan makhluk. Filsafat itu, kalau saya pernah baca buku filsafat, mereka membagi, ada namanya tabi'iyah dan ada namanya ilahiyah. Tatkala mereka berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, tentang biologi, tentang fisika, enggak jadi masalah. Karena itu ilmu ya sesuatu yang kita lihat, alam nyata. Namun tatkala mereka berbicara tentang ilmu gaib, tentang ilahiyah, tentang perkara ketuhanan, mereka mengkiaskan masalah ketuhanan dengan masalah apa yang mereka lihat. Ini kesalahan fatal. Mengkiaskan makhluk dengan khalik, dengan pencipta. Tidak bisa disamakan antara makhluk dengan pencipta. Akhirnya dengan ilmu kias ini, membandingkan antara yang gaib dengan yang nyata yang dilihat, akhirnya mereka bikin kaidah-kaidah. Akhirnya mereka yang intinya adalah menolak adanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang belajar filsafat ragu dengan Allah, ragu zatnya saja ragu, bagaimana lagi dengan hukum-hukum Allah? Sehingga mereka enak saja kalau ngomong tentang syariat, orang-orang liberal. Mau tafsir Al-Quran dengan semaunya dia, terserah dia. Karena Allah saja mereka ragu. Allah saja mereka ragu. Oleh karena saya sering sampaikan bahwa mereka punya kaidah, orang filsafat itu kalau sudah debat, dia mengatakan tidak ada kebenaran yang relatif, tidak ada kebenaran yang relatif. Semua kebenaran itu tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang mutlak, seluruhnya relatif. Itu kebenaran menurut kamu, tapi menurut kami salah. Terus bagaimana tahu kalau itu kebenaran yang positif, yang pasti? Kata mereka, nanti kamu tahu kalau sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang orang Yahudi masuk neraka, oh itu belum tentu. Itu perkataan kamu. Belum tentu nanti dia mungkin masuk surga, repot begini. Kita punya Al-Quran, punya Sunnah, kita tafsirkan dengan perkataan salaf, dengan perkataan ayat yang lain, mereka itu relatif kata mereka. Maka kita jawab, kita katakan, akidah kamu ini, keyakinan kamu ini bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif juga. Paham enggak? Perkataanmu, akidahmu ini juga relatif, tidak absolut. Saya tidak percaya. Nah, terapkan dulu akidahmu kepada akidahmu sendiri. Oleh karena ikhwan fillah sanallahu yakum, belajar ilmu filsafat sangat berbahaya, kecuali antum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mempelajari ilmu filsafat dalam rangka membantah filsafat. Makanya dalam kitab Tadmuriyah, tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah Al-Amidi yang menyebutkan beberapa kaidah dengan ilmu filsafat, Syekhul Islam mengatakan kaidah ini keliru secara ilmu filsafat, masih kurang. Dilengkapi oleh Ibnu Taimiyah kemudian dihabisi. Kalau antum bisa seperti itu, silakan tafadhol pelajari ilmu filsafat. Kalau tidak bisa, sudah antum yang penting lulus saja, enggak usah terlalu paham. Gurunya paham, pokoknya paham gitu. Yang penting lulus. Atau enggak perlu masuk sama sekali karena syubhat berbahaya. Antum lihat sekarang, lihat orang-orang subhanallah yang belajar di IAIN sangat menyedihkan. Ragu tentang agamanya, seluruhnya benar. Orang Yahudi masuk masuk surga, Nasrani masuk surga, semuanya boleh ya. Agama-agama yang juga benar, enggak jadi masalah. Seakan-akan agama adalah suatu budaya. Jadi mereka meyakini agama itu suatu budaya yang mengantarkan kepada kebaikan. Dengan metode apapun, dengan agama apapun, yang penting seorang berakhlak mulia. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Nasrani bukan karena akhlak mereka yang buruk saja, tapi karena keyakinan mereka yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda
anda'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat yang sangat besar bahayanya. Hampir-hampir langit ini hancur, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu hancur tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Ini sebab Allah mengkafirkan mereka, bukan karena mereka tukang zina atau tukang mabok, enggak. Mereka dikafirkan karena salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Tolong sebutkan nama-nama yang madhab yang menyimpang yang berkaitan dengan Allah di atas. Saya katakan tadi ada beberapa madhab, seperti di antaranya madhab Wahdatul Wujud. Yang madhab Wahdatul Wujud ini pun terbagi menjadi 3, yaitu madhabnya Ibnu Arabi, kemudian madhabnya Ar-Rumi, dan madhabnya Tilimsani. Adapun perbedaan di antara madhab tersebut bukan saatnya yang tepat untuk saya jelaskan. Kemudian juga ada madhab Jahmiyah Muta'abbidah. Jahmiyah ada 2, ada Jahmiyah yang falasifah, ada Jahmiyah yang sufiyah. Jahmiyah yang sufiyah mereka mengatakan Allah di mana-mana, juga batil. Karena kelazimannya batil, berarti Allah berada di WC, Allah berada di perut babi, Allah berada di mana-mana. Dan ada Jahmiyah falasifah yang ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas dan tidak di bawah. Ini bentuk-bentuk pemahaman yang batil tentang masalah ini. Boleh tidak menggerakkan jari telunjuk saat tahiyat, ya? Ya boleh, ya, ada khilaf di antara para ulama. Akan tapi saya lebih condong pada pendapat menggerakkan jari. Ini masalah khilaf. Yang mau menggerakkan silahkan dia pelajari masalah ini. Yang tidak menggerakkan juga silahkan. Sama-sama ada ulama menjelaskan akan ini. Dan saya ulangi, masalah ini kita pelajari. Sudah, jangan terus-terusan dipelajari. Masih banyak yang belum kita pelajari. Apalagi anak-anak muda belum mempelajari bab tentang pernikahan. Belum kan? Belum. Yang sudah nikah pun belum mempelajari bab tentang perceraian, sehingga salah dalam menceraikan. Sudah, masalah itu sudah dipelajari sekali. Sudah, jangan tiap hari tanya lagi. Ada ustaz datang lagi, tanya lagi, ustaz goyang atau tidak? Datang ustaz goyang atau tidak? Kamu goyang enggak? Yang penting kamu sholat malam, ya. Masalah goyang ini silakan pelajari, tapi jangan habiskan waktu untuk pelajari apalagi khilafnya kuat di antara para ulama. Ini termasuk khilaf yang kuat, yang berkaitan dengan ilmu hadis dan ilmu fikih. Ditinjau dari ilmu fikih maka kita menggoyang, ditinjau dari ilmu hadis kita tidak menggoyang. Jadi masalahnya ulama hadis terdahulu mensahihkan hadis ini. Jadi banyak perkara yang kita lihat dalam masalah ini. Saya hanya sekedar saya katakan condong kepada menggoyang. Saya tidak bisa memastikan karena saya sudah pelajari masalah ini dan memang berat, apalagi orang-orang baru belajar masalah agama. Oleh karenanya silakan bertanya kepada ustaz, namun jangan terus-terusan bertanya, masih banyak bab-bab agama yang belum kita pelajari. Demikian saja ikhwan fillah, Allah yakum, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami apa yang kita telah pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk di atas akidah yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.